Oke semuanya, dengan Kak Vino di sini, teman-teman kita akan membahas tentang penyetaraan reaksi redoks ya. Ini untuk kimia biasanya di kelas 12. Nah, ini akan kita bagi menjadi dua bagian karena memang ada dua metode ya, teman-teman. Jadi kita akan membahas dengan dua metode. Yang pertama adalah metode bilangan oksidasi ya. Jadi teman-teman untuk membahas redoks, teman-teman tentunya pasti harus mengingat lagi tentang konteks redoks ya. Jadi redoks adalah reaksi yang merupakan singkatan dari reduksi dan oksidasi. Ya, reduksi adalah penurunan bilangan oksidasi atau penerimaan elektron atau pengurangan oksigen. Sedangkan kalau zat yang mengalami reduksi itu kita sebut sebagai oksidator ya. Nah, kemudian untuk oksidasi adalah kebalikannya ya. Oksidasi adalah kenaikan bilangan oksidasi atau reaksi pelepasan elektron atau penambahan oksigen ya. Nah, zat yang mengalami oksidasi kita sebut sebagai reduktor. Nah, lalu teman-teman juga harus mengingat lagi tentang konteks aturan untuk menentukan bilangan oksidasi ya. Jadi unsur atau senyawa bebas itu biloksnya 0 ya. Itu terbagi atas unsur non-logam, lalu logam seperti itu. Kemudian golongan 1A itu plus 1, golongan 2A plus 2, golongan halogen atau 7A itu min 1, lainnya tidak pasti. Kemudian unsur H biasanya plus 1, unsur O biasanya min 2 ya, kecuali senyawa khusus. Kemudian jumlah biloks unsur dalam suatu senyawa pasti 0, dan jumlah biloks unsur-unsur dalam suatu poliatom atau ion ya, sama dengan muatannya ya. Nah, itu teman-teman sudah pernah dapat waktu di kelas 10 ya teman-teman. Nah, sekarang kita mau menyetarakan reaksi, tetapi reaksi ini merupakan reaksi redoks. Dan kita akan menggunakan prinsip redoks itu ya. Nah, metode yang pertama adalah metode biloks. Ya, kita akan membedah dari bilangan oksidasinya. Nah, ada cukup rumit langkahnya. Yang pertama adalah tentukan unsur-unsur yang mengalami perubahan biloks. Ya, lalu kemudian tuliskan masing-masing biloksnya. Kemudian setarakan unsur-unsur yang mengalami perubahan biloks dengan memberikan koefisien di depan senyawa. Lalu, tentukan perubahan total biloks dari unsur yang mengalami perubahan terhadap ruas kiri dan ruas kanan, kemudian samakan dengan mencari nilai KPK-nya. Kemudian, hitung jumlah muatan ruas kiri dan ruas kanan dan samakan muatannya. Bila suasana asam, tambahkan H+ pada ruas bermuatan lebih kecil. Bila suasana basa, tambahkan OH- ya, pada ruas bermuatan lebih besar. Ini saya revisi sedikit ya, teman-teman. Ini OH- ya. Oke. Nah, Oke, kemudian samakan jumlah atom H, kemudian O dengan menambahkan H2O. Nah, mungkin teman-teman kalau membaca seperti ini biasanya bingung ya. Kita coba saja di contoh soalnya. Jadi di sini kita punya reaksi MnO ditambah PbO2 ditambah menjadi MnO4 min dan Pb2+. Nah, ini ada suasana asam. Ya, seperti itu. Nah, langkah yang pertama adalah teman-teman harus mencari dulu bilangan oksidasi masing-masing. Ya, saya nggak akan bahas cara mencarinya karena teman-teman sudah pernah dapat di kelas 10 ya. Jadi kalau MnO itu O-nya pasti minus 2, jadi Mn-nya plus 2. Sedangkan ini juga minus 2, jadi Pb-nya plus 4. Di sini minus 2, ada 4, dan ini bermuatan min 1, berarti ini totalnya Mn-nya adalah plus 7. Kemudian ini Pb-nya adalah plus 2. Nah, dari sini kita lihat nih, siapa yang berubah bilangan oksidasinya? Mn dan juga Pb. Ya, ini berubah. Nah, unsur yang mengalami perubahan ini wajib setara dulu, teman-teman. Ya, jadi Mn dan Pb-nya harus setara. Nah, ternyata di kiri dan di kanan itu Mn dan Pb sudah setara ya. Nah, kalau sudah setara, kita langsung tuliskan total bilangan oksidasinya. Jadi ini kebetulan cuma ada satu atom, maka di sini kita tulis plus 2, di sini plus 7. Kemudian di sini plus 4, di sini plus 2. Nah, lalu kita tentukan perubahannya. Ya, dari 2 menjadi 7 itu berubahnya adalah 5, teman-teman ya. Sedangkan dari 4 menjadi 2 itu perubahannya adalah 2. Nah, angka 2 dan 5 ini kita samakan dengan KPK. Jadi ini kita kalikan 2, yang ini kita kalikan 5. Yang artinya itu akan mengalihkan senyawa yang ada di atas. Jadi kita tulis lagi saja supaya nggak ribet ya. Yang ini kita kalikan 2 nih teman-teman. 2 MnO
untuk fasenya saya hilangkan dulu saja. Yang ini kita kalikan 5 PbO2. Ya, saya beri jeda, ya kan? Kemudian yang ini kita kalikan 2 ya. 2 MnO4- ditambah ini 5 Pb2+. Seperti itu ya. Nah, sampai di sini teman-teman. Langkah berikutnya adalah kita mau menghitung muatan. Ya, muatan. Ingat teman-teman, muatan ya. Jadi MnO ini tidak bermuatan, jadi totalnya tetap 0. Ini juga 0. Tapi kalau ini teman-teman, ini kan minus 1. Minus 1 ada 2, berarti total muatannya adalah minus 2. Sedangkan ini 2 plus dikali 5, jadi total muatannya adalah plus 10. Sehingga kalau ruas kiri ini kita jumlahkan muatannya, totalnya adalah 0 ya. Tapi kalau di ruas kanan, totalnya adalah plus 8. Ya, min 2 ditambah 10. Nah, kita samakan ini. 0 dengan plus 8. Ya, itu selisih 8. Nah, karena ini suasana asam, kita akan tambahkan H plus di ruas yang lebih kecil supaya muatannya sama. Jadi ini kita tambah dengan H plus. Seperti itu, jumlahnya ada 8. Ya, supaya ini menyamakan muatan. Gitu ya. Nah, langkah terakhir kita akan menyetarakan H dan O. Ya, tetapi urutannya H dulu baru O, teman-teman. Tidak boleh dibalik ya. H dulu baru O. Kita lihat saja di sebelah kiri ini H-nya ada 8. Di sebelah kanan tidak ada H. Jadi kita hanya bisa menambahkan H2O di sebelah kanan. Ya, untuk menyeimbangkan H. Nah, jumlahnya berapa? Kita lihat H-nya dulu, teman-teman. Di sini 8, berarti ini harus kita kalikan 4 supaya menjadi 8. Ya. Nah, kita boleh cek O-nya. Di sebelah kiri O-nya 2 ditambah 10 berarti 12. Di sebelah kanan 8 ditambah 4, 12. Unsur yang lain sudah setara, berarti ini sudah merupakan reaksi yang setara, teman-teman. Seperti itu ya. Sebenarnya cukup mudah, teman-teman. Hanya teman-teman perlu banyak latihan saja ya. Oke. Nah, kita coba di contoh berikutnya. Ya. Nih, Cr2O7 2- ditambah C2O4 2- menjadi Cr3+ plus CO2. Kita buat dulu ya, teman-teman, biloxnya. Ini minus 2, ini plus 6, ini minus 2, ya, minus 8, ini plus 3, teman-teman, C2C-nya. Lalu ini plus 3, ini plus 4, dan minus 2. Oke, kita tarik yang berubah. Yang berubah itu adalah CR dan C ya, seperti itu. Nah, kita lihat CR dan C apakah sudah setara? Ternyata belum ya. Jadi CR di sebelah kiri 2, di sebelah kanan 1. Berarti ini kita tambahkan 2. Ya, jadi dikalikan supaya setara. Ini juga, teman-teman, C2 ini C, berarti ini kita kalikan 2. Ya, seperti itu. Oke, nah berikutnya kita tulis bilangan oksidasi totalnya. Total ya, teman-teman. Jadi kalau ini plus 6, CR-nya ada 2, berarti di sini adalah plus 12. Sedangkan di sini plus 3, tapi ada 2 juga. Ya, pokoknya kita hitung total ya. Ini plus 6. Lalu kemudian ini C2. 2, masing-masing 3, berarti di sini plus 6. Di sini plus 4, ada 2, berarti plus 8. Ya. Nah, kita tentukan perubahannya. 12 menjadi 6 itu berubahnya 6. Perubahannya saja ya, nggak usah pakai plus minus. Di sini perubahannya 2. Sehingga kalau kita KPK ini kali 1, ini dikali 3 ya. Seperti itu, teman-teman ya. Kita tuliskan tadi, jadi yang Cr2O7 dikali 1 nggak ada masalah. Ditambah yang ini kita kalikan 3. 3 C2O4 2-. Kita berikan jeda. Kemudian yang ini tetap dikali 1, jadi tetap C2Cr3+, ditambah yang ini menjadi 6 CO2. Seperti itu ya. Oke, langkah berikutnya kita menyetarakan muatan ya. Jadi ini muatannya minus 2. Di sini muatannya 3 dikalikan minus 2, minus 6. Sehingga totalnya adalah minus 8 ya. Ini total muatan di sebelah kiri. Sedangkan ini adalah plus 6. Yang ini 0 ya. Sehingga kalau kita total, jadinya tetap plus 6. Seperti itu ya. Oke, nah kita lihat. Antara minus 8 dengan plus 6, ya, itu berselisih. Antara minus 8 dengan plus 6 itu berselisih 14. Jadi kita perlu menambahkan
menyetarakan muatan sebanyak 14. Nah, karena ini suasana asam, kita tetap tambah dengan H plus sebanyak 14 ya. Oke. Nah, langkah yang terakhir kita tinggal menyetarakan atom H dan O. Di sebelah kiri kita hanya memiliki 14H, di sebelah kanan tidak ada H. Jadi kita bisa tambahkan H2O sebanyak 7 ya, supaya H-nya setara. Lalu kemudian kita cek O-nya. Di sebelah kiri atom oksigennya ini 7 ditambah 12, 19. Di sebelah kanan ini 12 ditambah 7, 19. Berarti ini sudah setara. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, ini contoh yang kedua. Satu contoh lagi teman-teman ya. Zn ditambah NO3- menjadi ZnO2 2- dan NH3. Nah, ini suasana basah ya. Oke, di sini piloksnya 0. O-nya minus 2, berarti di sini adalah plus 5. Lalu kemudian ini minus 2, minus 4 ya. Minus 4, berarti di sini plus 2 Zn-nya. Kemudian di sini hanya plus 1, berarti di sini minus 3 ya. Seperti itu. Nah, siapa yang berubah? Yang berubah adalah Zn dan N ya. Kita lihat Zn sudah setara, N juga sudah setara, berarti langkah pertama sudah selesai ya. Lalu kemudian kita hitung total bilangan oksidasinya. Di sini 0, di sini plus 2 ya. Di sini plus 5 teman-teman, di sini minus 3. Nah, kemudian kita lihat perubahannya. Ini perubahannya 2, di sini perubahannya 8 ya teman-teman ya. Dan sehingga ini kita kalikan 4, ini kita kali 1 ya, seperti itu. Kemudian kita tulis lagi. Yang pertama kita kalikan 4, ditambah NO3-nya tetap. Menjadi, yang di sini kita kalikan 4, ZnO2 2- ditambah NH3. Seperti itu ya. Oke, langkah berikutnya teman-teman sudah tahu ya, ini kita menyetarakan muatan ya. Ini 0 muatannya, ini minus 1, sehingga totalnya adalah minus 1 ya. Sedangkan ini adalah minus 8, ini 0, sehingga totalnya adalah minus 8. Oke ya. Nah, antara minus 1 dengan minus 8, itu berselisih 7. Ya. Nah, di sini suasananya adalah basah. Ya, kalau basah itu kita akan tambahkan di ruas yang lebih besar muatannya. Nah, ini minus 7, di sini minus 8. Berarti lebih besar yang minus 1 ya, maaf. Minus 1 ya, minus 1 dengan minus 8. Berarti di sini kita tambah 7OH- ya. Jadi penambahannya bukan di kiri atau di kanan loh ya, tetapi ikut ruas yang lebih kecil atau lebih besar. Nah, langkah berikutnya kita menyetarakan H atau hidrogen. Kita lihat di sebelah kiri itu kita memiliki H sebesar 7, sedangkan di sebelah kanan kita memiliki H sebesar 3. Berarti masih ada kekurangan di kanan sebanyak 4 ya. Nah, kita tambahkan H2O selalu sebanyak 2 saja karena H-nya hanya berkurang 4 ya. Dan di sini bisa kita cek bahwa O-nya juga sudah setara ya teman-teman. Di sini O-nya 10, di sebelah kanan juga 10 ya. Artinya reaksi ini sudah setara ya. Jadi urutannya seperti itu teman-teman untuk metode bilangan oksidasi ya. Nah, nanti kita akan bahas lagi untuk metode yang kedua, yaitu dengan metode setengah reaksi atau metode ion elektron ya. Sementara itu dulu, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.